menjadi catatan kami adalah jalan lingkar, Pak. Jalan lingkar Mijen Klumpit. Ya. Waktu itu 15 tahun mangkrak bupati yang dulu dan kami selesaikan walaupun ya di demo dan sebagainya, dan alhamdulillah sekarang masyarakat senang sekali. Dulunya tanyanya yang harganya 250 sekarang menjadi 2 juta dan itu tanpa ganti rugi apapun, Pak. Ganti rugi apapun, cuma kita memberikan sertifikat kering gratis untuk masyarakat yang terkena iur. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri endah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bersama saya Teguh Argari Bisono, kembali dalam channel Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Kami sedang menyiapkan serangkaian wawancara untuk penerbitan buku Pak Mustafa, yaitu Memotret Indonesia dari Kudus, Pak. Ini terkenal dengan semboyan Gus Jika, yaitu akhlak bagus, rajin mengaji, dan pandai berdagang. Saya sudah bersama Sekda Kabupaten Kudus, Bapak Dr. Ars Sam'ani Intakuris, STMT. Apa kabar, Bapak? Baik, Bapak. Alhamdulillah sehat. Mungkin awalnya bisa diceritakan pengalaman pendidikan Bapak sampai akhirnya bisa bekerja di Pemkab Kudus, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Salam untuk Pak Mustafa beserta Pak Teguh ya ini ya. Iya. Oke, mohon izin kami menceritakan kami sekolah di SD, SMP, SMA di Kabupaten Kudus, melanjut dengan S1 di Universitas 17 Agustus, ambil jurusan Teknik Sipil, Pak. Teknik Sipil, terus saya mendapat pekerjaan di Kementerian PU sebagai konsultan ADB Bank waktu itu, dan kami mendaftar dan kami diterima di Kemendagri di Ditjen Bangda, dan tugas pertama kami di Kendari, Pak. Setelah itu di era-era reformasi kami mengajukan mutasi ke Kabupaten Kudus, dan waktu itu kami langsung melanjut S2 di Undip Teknik Sipil Transportasi, dan itu. Kami ketemu dengan Pak Mustafa, posisi kami di bidang kebersihan pertamanan LHPE waktu itu, Pak. Ngurusi sampah, ngurusi kebersihan di Kabupaten Kudus, dan akhirnya kami mendapat amanat di SDM PUPR, dan waktu itu cuma 9 bulan dan kami mendapat kepala kantor lingkungan hidup, dan alhamdulillah hat-trick mendapatkan Adipura. Support beliau sangat luar biasa, Pak, ketika bisa mendapatkan Adipura, kan waktu itu memang Kabupaten Kudus setelah jeda ya masanya Pak Bupati Dasono memang tidak dapat lagi setelah ada Pak Mustafa, dengan segala manajerial yang begitu bagus, memotivasi semua PNS yang ada di Kabupaten Kudus. Akhirnya kami mendapatkan Adipura berturut-turut, waktu itu 3 kali berturut-turut di Kabupaten Kudus. Ya. Setelah itu saya mendapat amanat di Dinas PUPR sebagai kepala dinas termuda, loh, Pak. Itu suatu keputusan Pak Bupati waktu itu luar biasa. Kami umur 41,5 tahun, Pak. Memangku sebagai jabatan eselon 2 di PUPR. Itu pun masih disuruh ngerangkap kepala kantor lingkungan hidup, Pak.
dan kami waktu itu masih posisi mau sekolah S3 dan alhamdulillah kami bisa menyelesaikan di waktu akhir-akhir beliau saya menyelesaikan S3 saya di Undip, waktu itu jurusan saya arsitek Pak, tata kota. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dan waktu jadi Kepala Dinas PU, Pak, kami juga ditampuk oleh beliau untuk merangkap juga PLT Dinas Perdagangan. Waktu itu kondisi Kliwon habis terbakar, kemarin beliau tanyakan tentang saya itu dibongkar apa direhab, kami bahkan bisa direhab Pak. Waktu kita juga ngundang dari tim dari Undip untuk dilakukan perbaikan. Waktu itu dilakukan grouting beton di beberapa tempat untuk gedung-gedung itu bisa dimanfaatkan kembali. Alhamdulillah sampai sekarang gedung-gedung yang ada di Kliwon masih aman. Setelah di perdagangan kami juga selesai di perdagangan, PLT-nya kami suruh merangkap dinas perhubungan, Pak. Hubungan waktu itu terjadi keruwetan di sekitar menara, dan alhamdulillah kami selesaikan dengan baik tentang ojek, tentang becak dengan tertib. Waktu itu ada premanisasi dan sebagainya, kami dekati semuanya dan alhamdulillah juga baik. Yang menjadi terkesan saya waktu mendapatkan tugas beliau adalah ketika 2014 akhir, 15 awal itu terjadi banjir luar biasa di Kabupaten Kudus. Terjadi putus, pantura, dan terjadi tumpukan kendaraan sampai ke Jawa Timur, ya, sampai Rembang. Kami menjabat tugas karena banjirnya hampir 1,5 meter sampai 2 meter jalannya, dan saat dikasih tugas untuk menyelesaikan, dan kami uruk Pak. Waktu itu pakai becak LPA dan alhamdulillah bisa selesai dalam waktu 3 hari 3 malam. Sempat beliau gelisah isopora, dan alhamdulillah kami selesaikan. Yang kedua yang menjadi catatan kami adalah jalan lingkar Pak. Jalan lingkar Mijen Klumpit, ya. Waktu itu 15 tahun mangkrak bupati yang dulu, dan kami selesaikan walaupun ya di demo dan sebagainya, dan alhamdulillah sekarang masyarakat senang sekali. Dulunya tanyanya yang harganya 250 sekarang menjadi 2 juta, dan itu tanpa ganti rugi apapun Pak. Ganti rugi apapun, cuma kita memberikan sertifikat kering gratis untuk masyarakat yang terkena iur. Jadi contohnya gini, iur itu ketika tanahnya itu 1.000 meter ya, nanti terkena jalan itu kurang lebih 15% sampai 20%. Tapi dari sisi nilai ketika jalan itu jadi ya luar biasa peningkatannya, bisa sampai berlipat-lipat harganya. Itu sejarah pendidikan saya Pak. Jadi saya waktu itu memang dokternya duluan Pak Mustafa, setelah itu saya bisa menyelesaikan arsitek ketika di Undip. Kemudian menjabat sekda mulai kapan? Di sekda mulai tanggal 1 Agustus 2018. Waktu itu beliaunya posisi mau selesai Pak, September selesai kayak gitu. Dan saya tetap diusulkan di Kemendagri dan tetap di AC Kemendagri untuk dilakukan pelantikannya. Sempat terjadi pro kontra Pak, harusnya menunggu bupati dipilih yang baru, tapi perintah dari Kemendagri untuk dilakukan pelantikan segera, dan beliau berani untuk melakukan itu karena ada amanat dari Kemendagri untuk melakukan pelantikan. Apa saja pengalaman yang bisa diceritakan selama menjabat sebagai sekda Pak? Mungkin ada pengalaman berkesan. Kalau sekda ya relatif kami
bersama beliau kan tinggal 2 bulan aja Pak. Tapi yang terkesan waktu itu memang di PUPR Pak. Waktu itu ada program kami sampaikan pada beliau saber jalan. Ketika ada laporan masyarakat tentang jalan yang rusak, kami dikasih waktu beliau 1 kali 24 jam harus selesaikan. Nembel-nembel. Nah, itu sangat antusias sekali masyarakat. Yang kedua adalah selain saber lubang jalan, kami juga dikasih tugas untuk ketika ada laporan tentang lampu jalan. Beliau untuk infrastruktur sangat-sangat luar biasa karena kalau Bapak mungkin melakukan penelitian bahwa kami juga sudah melakukan penelitian bahwa 20% hidup kita di jalan, Pak. 20% hidup kita di jalan. Mau berangkat sekolah, mau berangkat bekerja, mau melakukan kegiatan sosial. Nah, kalau kita hitung 24 jam, 2 jam sampai 3 jam itu hidup kita di jalan. Minta maaf. Maka jalan itu sangat perlu sebagai pengembangan wilayah, sebagai kegiatan sosial, ekonomi, budaya. Ini sangat penting sekali. Termasuk pengembangan jalan poros desa dan poros kecamatan. Saya, Sasongko Tejo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan pembangunan infrastruktur yang berhasil dibangun apa saja, Pak? Yang dibangun adalah jalan lingkar ya Pak, Wijen Nglumpit. Yang kedua adalah membangun Mapores Kudus, Pak. Kudus ini kan menjadi pilot di kabupaten-kabupaten lain bahwa bangunan-bangunan ini sangat berkolaborasi antara kepolisian dengan kita bangunkan, dan ini menjadi role model bahwa pelayanan menjadi lebih baik, terutama keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kudus, Pak. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Saya kira mari kita coba. Dan apa saja yang dilakukan Pak Mustafa yang dikenang oleh warga Kudus sampai saat ini? Dulu terkenal Bapak pembangunan, Pak. Pembangunan waktu itu kan infrastruktur begitu getolnya, termasuk saya kan selalu didengar ketika saya bisa melakukan kajian atau masukan-masukan. Contohnya ketika pembangunan jalan di daerah Undaan dengan kondisi tanah yang labil. Waktu itu pusat juga melakukan pembangunan jalan Pantura juga. Kami tetap menggunakan ada tulangan beton, Pak. Tapi kalau pusat tidak pakai tulangan beton. Kita lihat sekarang pusat sudah rusak benar. Tapi di Kabupaten Kudus sampai sekarang masih awet karena tulangan tarik ini sangat bermanfaat ketika
terjadi kondisi pondasi bawah jalan itu tidak stabil. Kita lihat aja di Pantura sudah mulai rusak. Kalau beton itu pemeliharaannya sangat-sangat berat, Pak. Gitu, Pak. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Dan apa saja prestasi Pak Mustafa selama 10 tahun memimpin Kudus, Pak? Menurut kemarin kami membuat konsep Pak, infrastruktur jujur. Infrastruktur jujur artinya gini, kalau beliau itu ada 4T, kami jabarkan di dalam dinas PU itu waktu itu 4 pastrep. Pastrep itu 1, trap terhadap kualitas dan mutu, yang kedua trap terhadap spesifikasi, ketiga trap terhadap dimensi volume. Yang keempat adalah trap terhadap administrasi. Dan alhamdulillah selama belum memimpin 3 kabupaten itu aman-aman aja Pak PU. Padahal PU kan menjadi sorotan APH, menjadi sorotan masyarakat, sorotan LSM, PS dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu jalan. Dan beliau waktu itu membangun jembatan kurang lebih hampir 60 jembatan yang ada di Kabupaten Kudus. ya. Dan pembangunan pasar Kliwon juga diprioritaskan ya. Itu baru rehab bangunan pasar Kliwon, termasuk bangunan pasar baru, Pak. Waktu pembangunan pasar baru kan gini Pak ceritanya. Di Kabupaten Kudus ini pasar Regu ini kan masih nyewa di tanah X PT KAI ya. Sewanya itu hampir 500 juta per tahun. Lebih baiknya kita punya tanah, kita bangun, dan alhamdulillah saya diutus oleh beliau untuk ke Kementerian Perdagangan mendapatkan DAK, Pak. DAK, dana dari DAK kan, dan ini spot yang sangat luar biasa. Termasuk kami juga mendapatkan DAK Jalan Lingkar, yang biasanya cuma 10-20, kami mendapatkan hampir 200 miliar, Pak. Sangat luar biasa, Pak. Dan beliau pun tak eret-eret ke Jakarta mau. Nah, itu yang menjadi catatan kami, Pak. Untuk bisa ketemu dengan Dirjen atau Menteri. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Dan saat ini Pak Mustafa sudah menjadi anggota DPR RI, Pak. Apakah masih memperhatikan Kudus? Kudus masih diperhatikan, terutama dia di Komisi 7 ya, Pak. Keuangan, Pak. Komisi 11 ya. Yang berhubungan dengan cukai, dan alhamdulillah cukai Kabupaten Kudus ini kan mendapat luar biasa. Kemarin beliau juga sosialisasi tentang hubungan keuangan pemerintah daerah dan pusat, ini menjadi oleh-oleh untuk kita juga, Pak. Dan ini tinggal nanti daerah menjabarkan seperti apa tentang option tentang pajak retribusi kendaraan bermotor. Itu kan menjadi peluang kita untuk menambah pendapatan hasil daerah juga, gitu. Masuk pendapatan yang lain, Pak, gitu. Kalau secara pribadi juga masih kontak panjenengan, Pak? Masih, Pak. Kami masih hubungan baik, dan beliau kami anggap sebagai bapak, ya sahabat, kakak dan sebagainya. Kadang ya memberikan masukan. Nah, memang beliau tidak begitu campur tangan terhadap pemerintahan sekarang, tapi kadang bisa memberikan masukan ketika ketemu piye kabare, sekarang gimana, itu kan ya. Dan masyarakat sekarang merindukan beliau, Pak. Ya, beliau kan artinya wah ya Pak Mustafa ya gini ya bagus. Nah, apalagi termasuk kontak HP-nya kan ya disebar, Pak. Siapa yang mau memberikan masukan, termasuk kalau hari Selasa itu kan ada open house
keinginan masyarakat seperti apa juga dibuka juga. Dan kami juga disuruh membuat kontak person dengan masyarakat tentang aduan-aduan jalan, jembatan maupun lampu penerangan jalan, Pak. Penilaian panjenengan terhadap pribadi Pak Mustafa bagaimana, Pak? Pak Mustafa memang sebagai orang yang ulet, Pak, ulet, dan beliau memang manajernya juga bagus karena dilatih mungkin dari beberapa pengalaman pekerjaan beliau di asuransi dan lain-lain. Ya, ini menjadi ini catatan kita, termasuk ketika diskusi, Pak, ada aturan yang gini, beliau menerima, Pak. Itu yang luar biasa, Pak. Memaksakan diri kan gitu. Kalau aturannya gitu, ya harus nganut. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Kemudian harapan ke depan Bapak kepada Pak Mus sebagai anggota DPR dan pribadi yang akan mencapai 60 tahun, Pak. Ya, harapan kami ya tetap kalau memang cita-cita beliau menjadi DPR ya tetap mengingat Kabupaten Kudus, Pak. Artinya masih mengawal Kabupaten Kudus, dan kami mengharapkan kalau bisa lebih berkipas secara Jawa Tengah. Kalau memang beliau dapat rekom PDI di Jawa Tengah, saya juga sebagai gubernur ya, Pak. Lebih intens lagi, Pak. Kami bisa meminta sama Bapak kan, ya, Pak, jalan ini belum selesai ya, mana Pak Bupati, contohnya jembatan Karangsambung itu belum selesai. Kami berani minta itu, Pak, dengan gitu. Terima kasih, semoga harapan panjenengan tercapai, Pak Nandi. Terima kasih Bapak sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya di channel Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih Bapak. Salam untuk beliau, salam untuk teman-teman semuanya di Semarang, Pak.